Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak Ibu, kita jumpa lagi dengan komunitas belajar Baraja Basamu SMK Negeri 7 Sijunjung. Bapak Ibu, kita pada hari ini akan membahas bagaimana pembelajaran berbasis IT di kelas ya Bapak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu apa dan bagaimana pembelajaran berbasis IT di sekolah. Bapak Ibu, pembelajaran berbasis IT itu artinya kita memanfaatkan teknologi IT untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan pembelajaran kita di kelas Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, salah satu dan sarana IT seperti yang saya gunakan sekarang itu adalah laptop Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga proyektor, kemudian smartphone dan internet ya Bapak Ibu. Jadi kita minimal Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran berbasis IT itu kita ada laptop kita, kemudian proyektor, smartphone dan internet. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk aplikasi atau software yang digunakan itu bisa kita menggunakan PowerPoint, Canva, Quizzes, UCAD Editor, Cam Studio, Figma Recorder, dan aplikasi media sosial. Nah, PowerPoint ini Bapak Ibu itu memudahkan kita karena PowerPoint itu juga bawaan dari Office, Microsoft Office, dan penggunaannya juga sangat mudah Bapak Ibu. Nah, insya Allah nanti kedepannya kita juga akan melaksanakan webinar bagaimana kita memanfaatkan dengan optimal penggunaan PowerPoint, memanfaatkan berbagai fiturnya untuk membuat media pembelajaran yang menarik Bapak Ibu. Nah, kemudian Canva, dan ini sudah banyak dikenal juga saat ini. Canva itu aplikasi yang luar biasa untuk membuat berbagai desain, dan salah satunya adalah untuk desain pembelajaran. Namun Canva, untuk menggunakan Canva kita harus menggunakannya secara online. Kemudian begitu juga dengan Quizzes yang pernah kita bahas. Ini adalah aplikasi atau situs yang bisa kita membuat kuis secara live maupun online Bapak Ibu. Nah, UCAD Editor ini Bapak Ibu, ini merupakan aplikasi untuk video editing yang ada pada smartphone. Kita bisa menggunakan UCAD Editor dan itu bisa kita gunakan juga yang free-nya dan luar biasa powerful-nya Bapak Ibu. Bisa memotong, bisa memberikan animasi, bisa memberikan suara, teks, kemudian efek dan lain sebagainya, luar biasa. Kemudian Cam Studio ini adalah program yang cukup ringan, kecil, tapi juga powerful juga, bisa merekam layar Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat media pembelajaran atau video pembelajaran singkat. Nah, kemudian Figma Recorder ini salah satu aplikasi untuk merekam layar pada handphone ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau membuat atau merekam layar, misalnya kita ingin menerangkan materi dan membuat videonya, kita bisa menggunakan Figma Recorder. Nah, aplikasi media sosial itu salah satunya adalah WhatsApp. Kita bisa share video atau YouTube atau Facebook, TikTok dan lain sebagainya untuk men-share, mempubliskan media pembelajaran yang kita buat Bapak Ibu semuanya. Adapun manfaat pembelajaran berbasis IT ini Bapak Ibu, itu yang pertama adalah aksesibilitas. Dengan adanya teknologi informasi, itu siswa dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja, asalkan mereka terhubung ke internet. Ini memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jadwal serta preferensi masing-masing siswa. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah sumber daya berlimpah. Melalui internet, siswa memiliki akses ke berbagai sumber daya pendidikan seperti e-book, video pembelajaran, situs web pendidikan, dan platform pembelajaran daring. Hal ini memperkaya pengalaman pembelajaran mereka dengan materi-materi yang beragam dan bervariasi. Selanjutnya Bapak Ibu, manfaat berikutnya adalah kolaborasi dan komunikasi. Teknologi informasi memungkinkan siswa dan guru untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif, baik dalam lingkungan kelas maupun secara daring. Mereka dapat berbagi informasi, diskusi, dan memberikan umpan balik secara real time
melalui berbagai platform seperti email, forum online, atau aplikasi komunikasi. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran interaktif. Pembelajaran berbasis IT dapat disajikan dalam berbagai format yang interaktif, seperti permainan edukatif, simulasi, dan video pembelajaran interaktif. Hal ini membantu meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap materi pembelajaran. Kemudian, Ibu, manfaat yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Teknologi informasi memungkinkan guru untuk melacak kemajuan belajar siswa secara individual dan menyediakan umpan balik yang lebih personal. Sistem manajemen pembelajaran LMS dapat digunakan untuk memantau aktivitas siswa, mengumpulkan tugas, dan memberikan penilaian secara otomatis. Dan manfaat yang keenam adalah penghematan waktu dan biaya. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk transportasi, cetak materi, dan pengadaan peralatan fisik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban biaya bagi institusi pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, manfaatnya adalah pengembangan keterampilan teknologi. Pembelajaran berbasis IT membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi informasi yang penting untuk masa depan mereka. Mereka belajar cara menggunakan berbagai perangkat lunak dan aplikasi, serta meningkatkan literasi digital mereka. Nah Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan coba membahas apa itu salah satu aplikasi yang selain Quizizz, selain aplikasi yang lainnya, untuk membuat sebuah game dengan pertanyaan-pertanyaan. Siswa akan menjawabnya secara live dan secara langsung, dan siswa juga akan mengetahui skornya, dan guru pun akan mendapatkan skornya secara langsung. Dan ini cukup menarik Bapak Ibu setelah kita cobakan, dan ini akan membuat siswa menjadi tertantang. Kita lihat Bapak Ibu Kahoot. Nah, untuk penggunaan Kahoot Bapak Ibu, kita harus akses kahoot.com melalui web browser. Nah, misalnya dengan menggunakan Chrome. Kemudian kita akan membuat akun terlebih dahulu Bapak Ibu dengan kita mengklik sign up pada browsernya, pada halamannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita akan memilih jenis akun yang akan kita gunakan. Karena kita sebagai guru, maka kita pilih teacher. Nah setelah kita diminta untuk memilih tempat bekerja, karena di sekolah, maka kita pilih juga school. Nah selanjutnya pada Kahoot kita diminta untuk membuat user dan password. Nah kita bisa membuatnya, atau Bapak Ibu kan kita sudah punya akun belajar, maka kita bisa menggunakan sign up with Google. Kita masukkan atau kita pilih Bapak Ibu akun belajar kita. Nah setelah itu Bapak Ibu kita diminta untuk membayarnya. Nah boleh Bapak Ibu menggunakan yang berbayar, tapi jika Bapak ingin mencobanya terlebih dahulu, kita juga bisa mengambil yang gratisan pada pilihan Get Basic for Free. Nah ini Bapak Ibu, setelah berhasil login, nah maka kita diminta memasukkan data diri kita. Maka kita isikan data diri kita Bapak Ibu semuanya. Nah coba akan kita simulasikan Bapak Ibu bagaimana untuk Kahoot ini, bagaimana membuatnya, bagaimana mempublishnya, dan bagaimana kita lihat skornya dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar tentang membuat kuis dengan kahoot.com. Pertama kita kunjungi menggunakan web browser kahoot.com, dan jika kita belum memiliki user and password atau akunnya, kita sign up terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih, karena kita profesi kita sebagai guru, maka kita ambil teacher. Setelah itu describe your workplace. Nah tempat kerja kita, karena kita juga bekerja di sekolah, kita pilih sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu kita bisa menggunakan email atau password kita, sign up with your email, atau kita continue with Google.
Nah, kita pilih akun Google kita Bapak Ibu, dan saya menggunakan akun belajar untuk registernya. Kemudian di sini kita klik continue Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita pilih di sini continue and sign up. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu ada pilihan untuk pembayaran. Namun kalau kita ingin menggunakan yang basic Bapak Ibu, yang free-nya, maka kita bisa cari yang free-nya Bapak Ibu. Kita cari yang free-nya untuk mencobanya terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu, kita klik continue for free. Ambil yang basic ini ya Bapak Ibu ya. Saya kecilkan supaya Bapak Ibu bisa melihat. Nah, di sini ada yang basic ya Bapak Ibu di bawah ini ya. Basic continue for free kalau misalnya kita ingin mencobanya terlebih dahulu dengan mode gratis. Kemudian setelah itu kita close ini, offer your learning result for sale on the marketplace. Kita close. Nah, kita sudah memiliki akun untuk Kahoot Bapak Ibu, dimana kita bisa membuat dua jenis soal, yaitu kuis, multiple choice, dan true and false kalau yang mode gratis ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa bikin dengan mengklik create ya Bapak Ibu, kemudian Kahoot. Nah, kita pilih yang question generator di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Kita bisa mengganti tema ya, mana tema yang kita inginkan untuk membuatnya. Misalnya kita pilih tema teknologi sesuai dengan mata pelajaran kita. Kemudian di sini kita bisa start typing your question ya. Misalnya Bapak Ibu, dan di sini kelebihannya kita bisa membuat soal matematik yang dengan rumus-rumus dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita contohkan misalnya TKJ adalah singkatan dari. Nah, kemudian kita bisa tambahkan ya gambar, kemudian video, Bapak Ibu, suara di sini. Nah, sementara kita tidak tambahkan dulu. Nah, jawabannya Bapak Ibu, misalnya di sini ya, kita bikin teknik komputer dan jaringan. Kemudian di sini teknik komunikasi dan jaringan. Kemudian di sini tes komputer jaringan. Kemudian di sini teks komputer dan jaringan. Nah, oke Bapak Ibu, kita ambil yang betulnya yang mana. Misalnya yang ini ya, misalnya yang ini kita pilih jawaban yang betulnya yang mana Bapak Ibu semuanya. Jika ingin melihatnya dari preview, kita bisa melihat bagaimana tampilannya Bapak Ibu nanti. Nah, seperti ini nanti ya Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi untuk membuat kembali. Di sini Bapak Ibu, question tipenya ada quiz, ya, ada true or false, tipe answer, nah, slider, puzzle. Cuman yang untuk free kita menggunakan quiz dan true or false. Nah, ini limit time-nya Bapak Ibu. Kemudian poinnya standar ya, atau double point, atau tidak ada poin sama sekali, bisa kita pilih ya Bapak Ibu. Kemudian answer optionnya kita bisa pilih juga di sini. Mau single select, artinya player can only select one of the answer. Artinya untuk peserta atau siswa kita hanya bisa menjawab salah satu atau satu jawaban saja yang benar. Kalau multi select Bapak Ibu, nanti siswa kita bisa memilih
lebih dari satu untuk membuatnya atau menjawabnya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk menambahkan pertanyaan, kita klik add question. Nah, kita ambil yang quiz lagi ya Bapak Ibu, atau question. Add questionnya question bank. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang pertama tadi, soal pertama, ini soal kedua. Kita tuliskan pertanyaannya. Pro CPU, misalnya Bapak Ibu ya. CPU singkatan dari. Jawaban pertama misalnya center processing unit. Kemudian jawaban kedua misalnya central process unit. Kemudian central processing unit. Kemudian di jawaban terakhir misalnya copy process unit. Nah, kita pilih jawaban yang benar Bapak Ibu. Nah, ini poin-poinnya juga, misalnya kita kurangi 10 detik ya, kalau yang tadi kita kurangi juga 10 detik. Nah, oke. Ini bisa kita duplikat ya Bapak Ibu, ini duplikatnya. Kita nanti bisa kita kasih gambarnya. Nah, di sini ada image-nya, kemudian ada video, bisa kita cari image ya Bapak Ibu ya. Upload media, misalnya kita akan tambahkan salah satu gambar ya Bapak Ibu ya. Ini contoh, misalnya kita menambahkan gambar. Ini saya contohkan saja Bapak Ibu. Nah, maka nanti akan muncul gambar yang kita masukkan. Coba kita previewnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk gambarnya. Nah, oke Bapak Ibu, itu untuk membuat soalnya kita menggunakan Kahoot Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, kita save setelah kita menyelesaikan. Contohnya saya buat aja 2 terlebih dahulu ya. Kita save Bapak Ibu. Kemudian kita tuliskan judulnya, title-nya di sini misalnya Kuis ASD 12 TKJ. Nah, deskripsinya misalnya untuk mata pelajaran administrasi jaringan. Kita klik continue ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita save as draft aja. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah menyimpannya Bapak Ibu untuk draft dari kuis kita tadi. Bisa kita klik lagi untuk membukanya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau edit misalnya. Ini dia untuk kuis kita ya Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, misalnya kita mau menambahkan lagi atau menambahkan slide, kemudian mengganti tema, ini masih bisa ya Bapak Ibu, kita ganti-ganti untuk menambahnya. Jadi setelah kita save, kita bisa membukanya kembali suatu saat, misalnya kita ingin menambah atau merubahnya, atau misalnya ingin menghapus dan sebagainya. Bisa kita buka kembali apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian Bapak Ibu, kita akan coba terapkan bagaimana kita mengaplikasikan yang sudah kita buat ini, agar anak-anak kita bisa memulai untuk menjawab soal yang kita buat. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah salah satu keunggulan dari kita membuat kuis dengan Kahoot. Nah, kita klik di save ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti kita start di sini ya Bapak Ibu. Klik start. Sini untuk versi kitanya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan saya tampilkan juga bagaimana untuk di siswanya.
Ini kita klik yang klasik mode saja Bapak Ibu. Nah, di sini akan loading untuk mendapatkan pin. Nah, ini pinnya Bapak Ibu, ini kita copy ya Bapak Ibu, nanti kita bagikan ke siswa, bisa melalui grup atau melalui aplikasi lainnya. Nah, namun di sini Bapak Ibu, coba kita perhatikan nanti. Nah, ketika di kuncinya ini Bapak Ibu, ini dibuka kuncinya ya Bapak Ibu, kemudian di settingannya Bapak Ibu, ini kita harus aktifkan show question and answer ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat yang di siswanya, saya coba untuk buka dengan browser yang lainnya. Kemudian saya ketik Kahoot, jadi siswa nanti kita minta juga untuk masuk ke webnya kahoot.com. Kemudian kita klik accept all cookies dan kita klik play. Tidak usah sign up Bapak Ibu, cukup langsung play saja, tidak apa-apa kalau dari siswa. Nah, di sini adalah memasukkan pin yang sudah kita rilis tadi, kemudian di paste di sini karena dari copy tadi ya, kita enter Bapak Ibu semua. Nah, ini memasukkan nama, misalnya siswanya namanya Aldi. Nah, kemudian baru oke, go. Nah, di sini untuk mengganti bisa tahu siapa untuk emoticonnya Bapak Ibu ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik down. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini siswa sudah siap. Kemudian baru kita yang dari gurunya, ini kita close settingannya tadi Bapak Ibu. Di sini sudah tertera ada Aldi. Coba kita gunakan browser yang lainnya lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya game pin, saya paste enter. Kemudian nickname-nya di sini Meli. Oke, go. Nah, kita cari yang cute ya Bapak Ibu ya. Ini done. Nah, ada 2 siswa yang masuk. Nah, sekarang saya sebagai gurunya akan ada melihat di sini ada Meli dan Aldi yang sudah siap untuk mengikuti ujian. Kemudian setelah itu baru kita klik start Bapak Ibu. Maka nanti kita lihat juga yang versi siswanya. Nah, ini untuk Meli. Dan ini untuk Aldi ya, sedang ready. Nah, ini di guru Bapak Ibu. Nah, ini guru. Kemudian kita masuk lagi ke siswa. Ini jawab oleh Meli misalnya ini. Kemudian dijawab oleh Aldi. Nah, ini jawabannya. Aldi menjawab salah dan Mary menjawab salah juga. Nah, kemudian di versi kita Bapak Ibu, nah ini ada keterangannya untuk jawabannya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita klik next. Soal selanjutnya. Nah, ini Aldi masih 0, Meli masih 0 skornya. Next Bapak Ibu. Nah, ini soal kedua dijawab CPU singkatan dari oleh Meli Central Processing Unit, kemudian oleh Aldi itu Central Process Unit. Kita lihat Aldi menjawab salah, Meli menjawab betul. Maka dari guru akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, show media. Nah, oke Bapak Ibu, kita coba next untuk melihat hasilnya. Nah, di sini siapa yang juara 1 dan siapa yang juara 2 akan terlihat. Nah, Aldi juara 2. Nah, juara 1 itu yang Meli. Nah, ini adalah untuk permainan anak-anak kita, sehingga kemarin kita sudah membuat dengan quizzes, sekarang dengan Kahoot, sehingga anak-anak akan merasa tidak jenuh di kelas Bapak Ibu semuanya dengan pembelajaran berbasis IT. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.